Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apabila teman-teman membuka video ini atau mengklik video ini, teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik teman-teman, perkenalkan, nama saya Nazirah dengan NIM 220221060. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sijai. Baik, langsung saja kita mulai ke videonya teman-teman, yaitu mengenai sistem pemerintahan di Indonesia. Pembahasan yang akan kita bahas yang pertama yaitu masih terkait dengan sistem pemerintahan di Indonesia. Yang pertama, pengertian sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem dalam kamus besar diartikan sebagai seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Kata pemerintah berasal dari kata dasar perintah yang artinya sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas atau menggunakan kekuasaan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu terkait sistem demokrasi di Indonesia. Jadi, sistem demokrasi di Indonesia ini pemahaman antara demokrasi dan negara hukum tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling terkait dan bahkan sebagai prasyarat bahwa negara hukum pastilah negara yang demokrasi. Negara hukum adalah negara yang demokratis karena kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait perkembangan praktek demokrasi. Ada 3 masa. Yang pertama yaitu masa Republik Indonesia. Yang pertama yaitu masa demokrasi yang menonjol peran parlemen serta partai-partai yang pada masa itu dinamai demokrasi parlementer. Masa Republik Indonesia yang kedua yaitu demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formil merupakan atau landasannya dan menunjukkan aspek demokrasi atau menunjukkan aspek demokrasi rakyat. Yang terakhir yaitu masa Republik Indonesia yang ketiga, yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional, di mana di sini menonjolkan demokrasi presidensial. Pada masa ini berakhir bersamaan dengan jatuhnya rezim Orde Baru, yang kemudian demokrasi Indonesia memasuki era baru yang disebut dengan era reformasi. Dan pembahasan selanjutnya yaitu terkait trias politika. Yang pertama, kekuasaan legislatif yang disebut dengan legislative power. Kedua, kekuasaan eksekutif power. Yang ketiga yaitu kekuasaan yudikatif atau kita menyebutnya kekuasaan kehakiman, yudikative powers. Untuk selanjutnya itu fase sistem pemerintahan sebelum amandemen.
Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam penjelasan UUD 1945 tentang 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Yang kedua yaitu sistem konstitusional. Yang ketiga, kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang selanjutnya, Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau disebut dengan DPR. Kemudian yang selanjutnya, Menteri Negeri ialah pembantu Presiden. Menteri Negeri tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian, kekuasaan kepala negara tidak atau tak terbatas. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait sistem pemerintahan setelah amandemen. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Yang kedua yaitu pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi atau hukum dasar, tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas. Yang ketiga yaitu kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau kita sebutnya MPR. Yang keempat yaitu Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah MPR dalam menjalankan pemerintahan negara. Kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden. Kemudian yang kelima, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam membentuk undang-undang dan untuk menetapkan anggaran dan belanja negara atau RAPBN. Yang keenam, Menteri Negara adalah pembantu Presiden yang mengangkat dan memberhentikan Menteri Negeri. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir, kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Presiden harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh usaha dari DPR itu sendiri. Mungkin sekian video untuk mata pelajaran tentang sistem pemerintahan Indonesia dari masa ke masa. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.